Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ramawati, NIM 0507444163 dari kelas 061. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah logika semester 4, yaitu dasar-dasar penalaran. Di sini saya menjelaskan tentang term dan sesat pikir. Term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat menyatakan suatu konsep atau pengertian. Untuk mengungkapkan konsep disebut term. Berdasarkan luasnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu term singular, yaitu term yang tegas menunjukkan suatu individu, barang, kelompok, atau golongan tertentu. Contohnya, Pak Karto Surabaya, sebuah rumah, keluarga, Sabrina gadis desa, kesebelasan PSSI senior. Term partikular, yaitu term yang menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya, atau term yang menunjukkan secara tidak tegas kepada suatu barang tertentu. Contohnya, beberapa orang, sedikit uang, kebanyakan mahasiswa, sebagai karyawan. Term universal, yaitu term yang menunjukkan seluruh lingkungannya dan masing-masing bagiannya atau bawahannya tidak ada yang dikecualikan. Contohnya, semua orang, setiap mahasiswa, seluruh penduduk, sapi itu hewan, besi itu logam, tak seorang pun, tak satu pun. Term kolektif, yaitu term yang menggambarkan sekelompok objek atau koleksi objek sebagai sebuah unit. Contohnya, keluarga, angkatan bersenjata, himpunan mahasiswa jurusan. Berikut berbagai macam dan pembagian term diantaranya. Term berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi atau isi yang dikandung oleh term itu, maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Di samping itu, keduanya ada yang berada dalam lingkungan hakikat dan ada yang berada dalam lingkungan sifat. Dalam logika perlu diperhatikan bagaimana memandang suatu realitas dengan menggunakan term yang mengandung konsep konkret dan term yang mengandung konsep abstrak. Suatu realitas merupakan keseluruhan. Realitas berdiri sebagai subjek dan mempunyai berbagai sifat. Contohnya, term konkret, wanita cantik. Hal tersebut menunjukkan term konkret, wanita cantik. Hal tersebut menunjukkan suatu realitas, yaitu wanita dengan sifat wajah yang cantik. Konsep atau pengertian terkandung dalam term wanita cantik ini konkret, dengan langsung memperhatikan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri. Namun begitu, menurut logika bukan setiap sesuatu yang berjasad saja, tetapi yang tidak berjasad pun dapat disebut diri jika memiliki kepribadian dengan sifat-sifat tertentu. Term abstrak, kecantikan, dengan memperhatikan perhatian dan minat yang istimewa. Ada sifat kecantikan secara terpisah dari wanita yang disendirikan dan dipandang seolah-olah sebagai suatu substansi. Hal ini menunjukkan sifat tanpa subjek yang merupakan salah satu sifat term abstrak. Secara garis besar, konotasi term dapat dibedakan antara lingkungan hakikat dan lingkungan sifat, yang masing-masing terdiri term konkret dan term abstrak. A. Lingkungan hakikat, yaitu term yang mempunyai persamaan satuan dalam suatu makna tanpa ada perbedaan tingkat-tingkatan menurut hakikat. Term dalam lingkungan hakikat dibedakan menjadi dua macam. Konkret, yaitu menunjukkan hal konkret, yaitu menunjukkan ke halnya sesuatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas dan bereksistensi tertentu. Berkualitas meliputi bentuk, berat, rupa, dan lain sebagainya. Bereksistensi meliputi waktu tertentu, tempat tertentu, mempunyai hubungan dengan objek lain, dan lain sebagainya. Misalnya,
manusia, kerah, dan lain sebagainya. Abstrak, yaitu menyatakan kualitas yang terlepas dari ekstensi tertentu, misalnya kemanusiaan, kebenaran, dan lain sebagainya. B. Lingkungan sifat, yaitu term yang di dalamnya hanya ada beberapa tingkatan, misalnya berbadan, artinya yang dikandung dalam term ini terdapat suatu perbedaan kekuatan dan kelemahan, yaitu berbadannya manusia lain dengan berbadannya binatang, tumbuhan, dan lain pula dengan berbadannya benda mati. Term dalam lingkungan sifat terbagi menjadi dua macam, yaitu konkret, yaitu menunjukkan persifatan suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas berekstensitas, misalnya berbadan, merah, persegi, berindra, dan lain sebagainya. Abstrak, yaitu menyatakan pensifatan yang terlepas dari eksistensi tertentu, misalnya kerasionalan, kebijakan, dan lain sebagainya. 2. Term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi, term dibedakan menjadi term yang bersifat umum dan term umum, dan term yang bersifat khusus atau term khusus. A. Term umum, yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjukkan tiada terkecualinya. Term umum dibedakan menjadi universal, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, misalnya manusia, bangsa, hewan, dan lain sebagainya. Kolektif, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjukkan pada suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan, misalnya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. B. Term khusus, yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan sekurang-kurangnya satu bagian atau suatu hal. Term khusus dibedakan menjadi partikular, yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjukkan sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan, misalnya sebagian manusia, sebagian mahasiswa, dan lain sebagainya. Singular, yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjukkan pada suatu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya suatu anggota, misalnya Presiden pertama Republik Indonesia, Rektor Universitas Indonesia, dan lain sebagainya. Antara term umum dan term khusus atau antara term umum dengan term umum, jika keduanya berhubungan maka sifatnya relatif. Maksudnya term umum dapat dinyatakan khusus dan term khusus dapat dinyatakan umum. Term umum dapat menjadi khusus jika dibandingkan dengan term-term keseluruhan yang mencakupnya, misalnya A. Term manusia yang bersifat umum dibandingkan dengan term organisme, makna term manusia menjadi khusus. B. Term manusia tersebut dibandingkan term bangsa Indonesia, maka term manusia ini menjadi umum. 3. Term berdasarkan predikatum. Predikmen adalah cara beradanya sesuatu dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan mengetahui lebih dalam lagi. Maka pertama yang perlu ditempuh adalah mengadakan penguraian secara kategori. Penguraian secara kategori adalah pemerincian menurut cara beradanya sesuatu, yang pembagiannya ada 10 kategori yang mempunyai pembagian term universal yang melingkupi keseluruhan aspek tertentu. Pembagian 10 kategori atau predikmen yang dimaksudkan dan menunjukkan cara beradanya yang paling umum, yang pembagiannya secara terperinci dan sebagai berikut. A. Predikmen substansi. Predikmen substansi yaitu hakikat zat terbagi dalam diri yang dapat berdiri sendiri. Substansi hakikat zat sesuatu yang ada terdapat di dalam dirinya sendiri sebagai pendukung sifat-sifat, misalnya manusia, hewan, pohon, yaitu semua pengertian atau predikat yang dinyatakan dalam kata yang dalam gramatika umumnya disebut kata-kata substansi. B. Predikmen eksistensi. Predikmen eksistensi yaitu beserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Kuantitas, jumlah atau sekian banyak diri ataupun suatu diri yang mempunyai besaran, misalnya besar, kecil, panjang, pendek, dan lain sebagainya. Kualitas, sifat perwujudan sebagai ciri atau yang ada pengenal, misalnya putih, panas, dingin, bagus, cantik, dan lain sebagainya. Aksi, tindakan mempengaruhi dalam perbuatan, misalnya pembangunan, mengajar, dan lain sebagainya.
Pasi, kesan dipengaruhi dari perbuatan. Misalnya dibangun, diajar, dan lain sebagainya. Relasi, hubungan dengan berbagai hal lain. Misalnya mirip, sama, bawahan, atasan, guru, murid, dan lain sebagainya. Ruang, tempat yang menyertai di mana suatu itu ada. Misalnya di sini, di situ, di rumah, dan lain sebagainya. Waktu, tempo yang menyertai kapan sesuatu itu ada. Misalnya sekarang, kemarin, besok, dan lain sebagainya. Posisi, kedudukan sesuatu itu berada dalam suatu tempat. Misalnya duduk, berdiri, berlutut, dan lain sebagainya. Keadaan, kepunyaan khususnya menyertai kedudukan, misalnya bersenjata, berpakaian, dan lain sebagainya. 4. Term berdasarkan predikabel. Yang dimaksud dengan predikabel adalah cara menerangkan sesuatu. Predikabel juga merupakan cara menyertai diri yang terlepas dari berbagai sesuatu, atau cara tertinggi yang dipergunakan oleh predikmen untuk menyatakan diri. Predikabel tersebut terbagi dalam 5 macam, yaitu A. Genius. Genius jauh, yaitu genius yang tidak ada genius lain di atasnya dan memuat genius-genius di bawahnya. Misalnya, ada yang fana, substansi, dan lain sebagainya. Genius ini disebut juga dengan summum genius atau genius hakiki. Genius tengah, yaitu genius yang di atasnya ada genius yang lebih umum dan di bawahnya ada genius yang lebih khusus. Misalnya, organisasi, pada genius di atasnya adalah substansi dan genius di bawahnya adalah hewan. Genius dekat, yaitu genius yang langsung berada di atas golongan. Misalnya hewan dalam berhubungannya dengan term manusia, binatang melata dalam hubungannya dengan ular, buaya, dan lain sebagainya. Spesies yaitu himpunan sesuatu yang menunjukkan hakikat bersamaan bentuk maupun sifatnya sehingga dapat memisahkan dari lain-lain golongan. Spesies juga merupakan suatu konsep predikat yang menyatakan hakikat dari suatu hal secara lengkap atau utuh. Spesies ada 3 macam, yaitu spesies jauh. Spesies ini sama dengan genius tengah, yaitu term universal yang menghimpun golongan-golongan yang dapat berlaku sebagai genius, misalnya organisme. Spesies tengah, spesies ini sama dengan genius dekat, yaitu term universal yang langsung berhimpunan golongan-golongan yang tidak dapat berlaku sebagai genius. Misalnya hewan. Spesies dekat, spesies ini disebut infima spesies atau spesies hakikat, yaitu term universal yang di bawahnya hanya ada satuan khusus saja yang sangat sempit denotasinya, sehingga tidak mungkin menjadi suatu genius. Misalnya manusia, di bawahnya terdapat Umar, Ali, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah genius dan spesies adalah nama-nama himpunan sebagai term universal yang dihubungkan. Denotasi spesies merupakan bagian dari denotasi genius. C. Diferensia, yaitu sifat pembeda yang menunjukkan hakikat suatu golongan sehingga terwujudnya kelompok diri. Diferensia merupakan konsep predikat yang menentukan dalam menyatakan hakikat hingga dapat membatasi dan memisahkan suatu spesies dengan spesies lainnya dalam genius yang sama. Diferensia disebut juga sebagai ciri pembeda dibedakan menjadi diferensia genetik, yaitu ciri pembeda yang membuat genius lebih tinggi menjadi lebih rendah. Misalnya substansi material, badan berjiwa, organisme berperasa, dan lain sebagainya. Diferensia spesifik yaitu ciri pembeda yang membuat genius terdekat menjadi spesies. Misalnya hewan berakal budi, hewan menyala, dan lain sebagainya. D. Propenium, yaitu sifat khusus sebagai predikat yang niscaya terletak pada hakikat suatu diri sehingga dimiliki oleh anggota golongan. Propenium dibagi menjadi 2 macam, yaitu propenium genetik, yaitu sifat khusus yang berakar dalam jenis sesuatu. Misalnya sifat dapat mati yang dibungkus dengan manusia, maka disebut sifat khusus jenis karena secara langsung timbul dari suatu jenis dari pengertian manusia, yaitu benda hidup atau organisme. Dengan demikian seseorang dapat mati bukan karena dia berakal budi, bukan karena dia berindra,
melainkan karena dia merupakan suatu organisme yang hidup. Proprenium spesifik yaitu sifat khusus yang berakar dalam hakikat yang utuh dari sesuatu. Misalnya, sifat berpolitik yang dihubungkan dengan manusia, maka disebut sifat khusus spesies karena secara berlangsung timbul dari spesies manusia, yaitu manusia itu sendiri sebagai spesies. Dengan demikian, seseorang berpolitik karena dia berakal budi. Sesuatu tidak dapat berpolitik jika tidak berakal budi, dan berakal budi adalah manusia. Accidents yaitu sifat kebetulan sebagai predikat yang tidak bertalian dengan hakikat sesuatu diri sehingga tidak memiliki oleh seluruh anggota golongan. Accidents terbagi menjadi dua macam, yaitu accident predicamental, yaitu sifat keseluruhan yang menyertai cara beradanya sesuatu dan yang melekat pada subjek. Sifat ini sama dengan yang melekat pada predikmen accidentia yang merupakan pasangan predikmen substansi tersebut di atas. Misalnya sifat terpelajar, mendidik, tinggi besar untuk manusia, panas dan dingin untuk udara, dan lain sebagainya. Sifat seperti ini adalah ada dengan lainnya. Accidents predicable yaitu sifat kebetulan yang menyertai cara menyatakan sesuatu yang tidak mutlak. Sifat ini berlawanan dengan sifat khusus. Misalnya berambut pirang untuk manusia, persegi untuk badan benda. Sifat seperti ini adalah tidak mutlak. 5 predicable di atas ditinjau dari segi lingkungan zat dan lingkungan sifat. Maka yang termasuk di dalamnya, lingkungan zat adalah genus dan spesies. Lingkungan sifat adalah differentia, proprenium, dan accidents. Sementara berdasarkan uraian pengertian, tiap-tiap predicable dapat ditinjau dari segi substansi dan eksistensia, sering disebut juga esensia dan accidentia. Maka yang masuk dalam esensia, genus dan spesies dan fremensia karena ketiganya menyatakan tentang hakikat sesuatu. Accidentia adalah proprenium dan accident. Antara proprenium dan accidentia merupakan suatu kesatuan, cukup dinyatakan accidentia saja karena mengikuti penyebutan yang terlemah. Sesat pikir. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa pembicaraan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan tidak sah. Dalam artian kesesatan atau falasi muncul ketika suatu argumen terbentuk dari premis-premis yang tidak berhakikat dengan argumen yang ada. Logika falasi muncul bukan karena ada kesesatan terhadap ide yang ditemukan atau fakta yang disampaikan. Pembeda apakah suatu argumen berlogika falasi atau tidak melihat pada hubungan antara premis dan kesimpulan yang dibentuk. Walaupun premisnya benar, tapi apabila kesimpulan yang dibentuk tidak menghasilkan konklusi yang sebenarnya, maka argumen tersebut dapat dinyatakan sesat atau falsi. Sesat pemikiran ini banyak sekali macamnya, yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir informal. Sesat pikiran informal ada dua macam kelompok, yaitu sesat pemikiran pertalian dan sesat bermakna ganda. Kemudian ada dua macam kelompok terakhir, inilah yang diurai secara rinci oleh Irving M. Chopping. Menurut para ahli logika, sesat pikir dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. 1. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya menanyakan sesuatu pilihan dalam suatu susunan pikiran pengetahuan yang meragukan P atau Q, dan ternyata P, maka kesimpulannya bukan Q. Pembicaraan dengan menggunakan cara seperti di atas tidak senantiasa benar. Misalnya, peserta khusus adalah mahasiswa dan guru, dan ternyata mahasiswa yang kursus berarti dia bukan guru. Penyimpulan seperti pembicaraan di atas itu meragukan. Sesat pikir demikian ini sering dilakukan oleh sebab
mikir dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulan mengingkari. 2. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau bermakna ganda dari suatu kata, dan dikenal juga sebagai sesat arti kata. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya, susunan pikir terdiri atas 4 konsep. Aturannya 3 konsep, tetapi konsep pembandingannya bermakna ganda. Dalam susunan pikir kategori atau silogisme kategori, yang hanya berdiri 3 konsep, yaitu konsep berbagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep tengah yang menempati subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Pikir 4 konsep ini biasanya terjadi karena dipergunakan konsep yang bermakna ganda bagi konsep tengah. Misalnya, semua rumah mempunyai halaman. Modul logika ini mempunyai halaman, maka modul logika ini adalah rumah. Kata halaman yang berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermakna ganda, sehingga susunan pikir tersebut mengandung 4 konsep, yakni rumah mempunyai halaman atau pelataran, buku dan mempunyai halaman atau bagian. 3. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikiran ini banyak ragamnya, salah satunya misal perumahan yang tergesa-gesa. Sesat ini terjadi dalam suatu pembicaraan induksi karena membuat umum suatu hal yang berdasarkan hal-hal khusus atau contoh-contoh yang terlampaui sedikit. Misalnya, setelah mengamati sekeranjang apel yang dijajakan di tepi jalan dan melihat sekelompok apel di atas cukup besar-besar, kemudian menyimpulkan bahwa setiap apel dalam keranjang itu besar-besar. Rumah yang terlampau luas dari bahan yang ada dan jauh melampaui lingkungan bahan pembuktiannya. Tergesa-gesa disimpulkan juga termasuk sesat pikiran ini. Penempatan sampel yang jumlahnya sangat terbatas atau berdasarkan berita di televisi. Misal, kita melihat banyak anggota legislatif yang korupsi, kemudian menyimpulkannya semua anggota legislatif adalah korupsi. Sesat pikiran terjadi karena adanya kesalahan dalam pangkal pikiran dan pengolahan. Bab kesalahan berpikir diantaranya ketidaktahuan, overgeneralisasi, personal attack berdasarkan apa yang diyakini. Selanjutnya diberikan penjelasan tentang macam-macam bentuk kesalahan berpikir, yaitu keinginan untuk selalu sempurna, overgeneralisasi, labeling, obsesif denial, pembesar atau pengecil makna, personalisasi, proyeksi, distorsi kognitif. Untuk menghindari kesalahan berpikir, yaitu bersabar dalam mengambil kesimpulan, mengumpulkan data dan fakta pada pokok persoalan, samakan persepsi. Wassalamualaikum.